Ada 3 perkara kata Rasul. Kalau seseorang tuh memiliki ketiga-tiganya, maka sempurna imannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat kita kepada junjungan kita, baginda kita Habibullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap hari, setiap detiknya makin kita memantapkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha terus kita. Dan bagaimana kita menyempurnakan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka banyaklah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah kita berbuat baik, banyaklah kita beramal soleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman tuh, orang-orang yang beramal soleh tuh adalah semulia-mulianya makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Hari ini yang kita bahas adalah 3 perkara yang menyempurnakan iman seseorang. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari, salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman. 3 perkara kata Rasul yang apabila seseorang memiliki ketiga-tiganya maka akan sempurna imannya. Ada 3 perkara kata Rasul. Kalau seseorang tuh memiliki ketiga-tiganya maka sempurna imannya. Makanya berusaha kita agar memiliki ketiga-ketiganya. Yang pertama kali kata Rasul, al-insafu min nafsik. Bersikap adil pada diri sendiri. Bersikap adil pada diri sendiri. Wahai saudara-saudaraku, nih kita dianugerahi Allah, diberikan Allah tubuh yang sehat. Diberikan Allah kenikmatan yang luar biasa. Tapi kadang-kadang kita tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah tuh. Sampai kadang-kadang tidak mensyukuri diri kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jagalah kesehatan fisik kita. Baik fisik kita, baik rohani kita. Kesehatan jasmani dan rohani kita. Kenapa? Karena Allah tak suka sama umatnya. Rasulullah tak suka dia sama umatnya yang tidak menjaga kesehatan fisiknya. Makanya sesuatu yang merusak diri kita pun hukumnya haram. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Dan janganlah engkau menyakiti dirimu. Janganlah merusak dirimu. Makanya kita minum khamar itu haram. Kita pakai sabu itu haram. Kita maaf cerita yang merusak badan kita dengan sengaja haram. Tak elok. Kenapa? Karena tidak kita jaga diri kita. Makanya sehatlah kita. Makanya Rasulullah SAW sampai perhatikan betul keadaan tubuhnya. Kita pun kadang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya tubuh kita ini disehatkan, jasmani dan rohani kita disehatkan. Supaya apa? Supaya kita mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak amalkan tuh. Dan salah satu amalan yang paling payah kita buat kadang-kadang, Rasul sudah katakan,
Sampai Rasul perhatikan aja Rasul ketika dia bangun tidur, ketika hendak sholat, begitu lepas mandi, tak sedap aja mulutnya dan sebagainya, Rasul bersiwak. Disunahkan Rasul kita bersiwak, apa? Menjaga. Coba bayangkan, kalau gigi kita aja rusak, gigi kita aja tak enak, macam mana? Tak enak. Coba gigi kita enak. Macam mana supaya gigi kita tuh sehat, supaya enak? Ya rajinlah bersiwak. Itu pun diperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyenangi orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang bersuci, orang-orang yang bersih. Makanya agama kita ini adalah agama yang luar biasa, agama yang luar biasa. Coba lihat, agama mana yang mengatur urusan kita nak masuk WC saja, toilet aja diatur. Kaki mana duluan, keluarnya dari mana, nyonggoknya macam mana maaf cerita cara membersihkannya, macam mana cara membersihkannya, macam mana toharahnya, semua istinja itu macam mana, semua ada adabnya. Inilah agama. Makanya agama Islam ini adalah agama yang sangat luar biasa, agama yang memperhatikan semuanya, termasuk diri sendiri. Makanya sempurna iman seseorang tuh apabila dia adil pada dirinya sendiri. Sayangi tubuh kita nih, jaga tubuh kita nih, sayangi, mesti adil kita. Makanya kalau ada seseorang yang sengaja tidak memperhatikan dirinya, mohon maaf, normalnya kita di Indonesia nih makan 3 kali satu hari, dibuatnya badannya tak makan. Tak makan. Rasul aja marah. Kalau seseorang puasa setiap hari sepanjang tahun tanpa mempedulikan kesehatannya, Rasul tak senang, Rasul tak suka. Ibadah puasa itu disenangi Allah dan disenangi oleh baginda Rasulullah SAW. Tapi bagi siapa yang berpuasa untuk menyiksa dirinya, itu pun salah. Makanya puasa, jaga kesehatan wajib. Kenapa? Karena ibadah puasa itu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jaga diri kita sendiri. Adil kita pada diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, amalannya adalah wa bazlus salami lil alami. Mengucapkan salam kepada saudara kita umat Islam. Asal jumpa, assalamualaikum, assalamualaikum. Jangan lagi kita pakai macam bahasa orang tuh. Hai bro, hai sis, hai wa, hai to, hai ke, halo. Jangan. Kenapa? Biasakan kita jumpa dengan saudara kita tuh, kita mengucapkan salam. Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka asal jumpa dengan saudara kita, assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum Pak Kiai, assalamualaikum ya Tuan. Ucapkan salam tuh. Biasa kita asal berjumpa dengan saudara kita ucapkan salam tuh. Kenapa? Begitu indahnya Islam tuh. Begitu luar biasanya persaudaraan umat Islam tuh. Kenapa? Karena asal berjumpa dia mengucapkan salam. Semut aja tahu macam itu. Memang tak tahu kita apa yang diucapkannya. Tapi semut tuh asal berjumpa pasti dia macam bersalaman, kita tengok. Asal jumpa, apa dibuatnya tak tahu kita. Nah, kita anggaplah salaman tuh. Salaman dia. Begitu hebatnya persatuan semut tuh. Makanya semut tuh coba tengok. Kalau ada makanan satu, dia bergotong royong untuk membawa ke markasnya. Dia bawa ke kandangnya untuk dimakan semua. Tidak ada yang kelaparan. Kenapa? Karena kerjasamanya luar biasa. Dimulai dari apa kerjasamanya? Dimulai setiap berjumpa, mereka mengucapkan salam. Mereka bersalaman. Kita usahakan nak bersalaman dengan saudara kita. Nak mengucapkan salam pun kadang-kadang kita payah. Makanya lagi di kereta kita, lagi di mobil kita, apa lagi jalan kaki kita, asal jumpa dengan saudara kita, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Pet mobil tuh, assalamualaikum. Sedap kali umat Islam yang macam tuh. 2 perkara sudah. Kalau yang pertama dia adil pada dirinya sendiri. Yang kedua asal jumpa dengan saudaranya mengucapkan yang salam. Dan yang ketiga, wal infaqu minal iqtar. Berimpak ketika kondisi pas-pasan. Sanggup beri kepada orang
sedangkan kondisi kita lagi sulit. Sanggup kita bersedekah padahal kondisi kita lagi kesusahan. Oh, macam mana tuh? Sanggup kita beri orang tuh padahal kondisi kita lagi sulit. Contohnya macam mana Ustaz? Contoh, tiba-tiba adalah kawan karib kita datang kepada kita. Apa dibilang? Wahai saudaraku, tak sedap saya nak bercakap nih. Kenapa? Butuh kali aku sore nih uang 50.000. Untuk apa? Gak ada beras aku di rumah nih. Besok aku kerja. Insya Allah dapat nanti rezeki. Ku balikkan besok sore. Kita yang lagi duduk tadi, yang tersentuh hati kita karena kawan karib kita tadi datang butuh uang 50.000. Padahal di kantong kita nih, uang cuma 60.000. Kita tahu di kantong kita 60.000. Kalau kebagikan 50 nih, peganganku 10.000. Nanti kalau ada apa-apa, tapi berpikiran kita, di rumah seingatku masih ada beras untuk makanku hari ini. Keperluanku hari ini pun tak ada. Nampak-nampaknya uangku pegang 10.000 pun, insya Allah aman hari ini. Berarti rezeki kawanku ini. Wahai saudaraku, pakai nih 50.000. Tak usah dibalikkan. Ini rezeki awak. Awak ikhlas. Apa kata saudara? Oh, tak usahlah besok. Tak usah, ikhlas aku. Ikhlas. Kita kasih. Bukan kita pinjami, wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Kita kasih. Kenapa? Saking tulusnya kita. Dia tak tahu kita pun lagi susah. Dia pun tak tahu kondisi uang kita tuh buat tinggal 10.000 lagi. Tapi kenapa? Karena kita tuh nak buat baik sama dia. Orang yang sanggup macam ni, lagi susah pun dia, sanggup dia bersedekah. Lagi sulit pun dia, sanggup dia ngasih saudaranya yang lagi kesulitan. Kalau yang macam ni dia lakukan, dia adil pada dirinya sendiri. Mengucapkan salam kepada saudaranya. Dan dia sanggup bersedekah ketika kondisinya lagi sulit. Insya Allah, maka sempurnalah iman seseorang tersebut. Semoga kita masuk golongan yang macam ni. Kita amalkan 3 perkara ni. Insya Allah iman kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga berfaedah, semoga dapat diamalkan amalan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, sehingga kita akan bahagia hidup dunia wal akhirat. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.